Yang dikasih Tuhan, kita akan mulaikan doa selamat malam Roh Kudus. Kita mau bawa hati kita masuk lebih lagi. Kita mau cari hadirat Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Bertahtalah atas pujian kami Tuhan. Hadirlah di tempat ini malam hari. Penuhi kami Bapa. Haleluya Yesus. Di dalam kelemahanku sempurna kuasa-Mu. Hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepada-Mu. Di dalam kelemahan, di dalam kelemahanku sempurna kuasa-Mu. Hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepada-Mu yang membelah laut yang teduhkan benar, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Mari saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita mau lebih lagi nyanyikan pujian. Amin Yesus. Di dalam kelemahanku sempurna kuasa-Mu. Hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepada-Mu yang membelah laut yang teduhkan, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati, yang membelah laut yang teduhkan benar, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau membuat mujizat sejati, yang membelah laut yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau membuat mujizat sejati, Kau membuat mujizat, Kau membuat mujizat sejati. Kau membuat mujizat sejati.
Oh Yesus, dengan apa ku membalas? Haleluya. Dengan apa ku membalas kasih-Mu? Haleluya. Yang ku terima darimu. Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Kita nyanyikan dari awal dengan apa Tuhan? Apa ku membalas kasih yang ku terima darimu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur. Naikkan ucapan syukur kita pada selalu bersyukur. Kami bersyukur Tuhan. Kau Tuhan, Kau Allah kami yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Ku mau selalu bersyukur. Bapakku yang setia, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, ku mau selalu bersyukur. Kami mau bersyukur selalu Tuhan. Dalam segala keadaan kami berkata terima kasih Yesus. Haleluya. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, ku mau selalu bersyukur. Kau
Biarlah dalam segala keadaan kami mau berkata terima kasih Tuhan. Semua rancangan-Mu yang terbaik bagi kami Bapa. Kami bersyukur buat malam hari ini Tuhan, buat kesempatan yang Tuhan berikan. Kami bisa datang di tempat ini, kami bisa menikmati hadirat-Mu Bapa. Roh Kudus penuhi setiap kami. Kami undang kuasa-Mu untuk lebih lagi hadir malam hari ini. Segala kuasa yang tidak berasal daripada Yesus. Segala kuasa-kuasa jahat yang ingin mengganggu kami tangking, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Roh Kudus saja yang menguasai tempat ini. Menguasai setiap hati kami. Terima kasih Bapa kami yang baik. Kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Berfirmanlah Bapa. Hati kami siap untuk diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, selamat malam Bapak Ibu, ada haleluya. Ya meskipun ini mendadak ya, karena besok saya memang tidak bisa, ada pernikahan dari hamba Tuhan yang kemarin diundang retret itu, dia udah wanti-wanti supaya saya datang besok, seperti itu. Jadi kalau saudara mengikuti firman sebelum ini, pasti saudara mengerti bahwa mengiring Tuhan bukan hanya harus melulu ibadah, berdoa, baca firman Tuhan, penuh Roh Kudus, meskipun itu sangat penting. Tetapi yang tidak boleh dilupakan adalah bahwa kita juga harus kepada sesama? Mengasihi, berkorban, itu dia. Jadi firman Tuhan itu konsep salib harus semuanya seimbang. Ya, jadi kalau memang ada yang benar-benar butuh bantuan, misalnya ke rumah sakit dan segala macam, Bapak Ibu, alangkah lebih baiknya keagamaan itu tidak boleh hilang kemanusiaan. Dua-dua harus berjalan secara bersamaan. Hari ini kita akan buka Yohanes 14 ayat 26 sampai ayat yang ke-28. Yohanes 14 ayat yang ke-26. Kita akan lihat ayat ini, kalau sudah ketemu katakan amin. 1, 2, 3. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersuka cita karena aku pergi kepada Bapakku, sebab Bapa lebih besar daripada aku. Kalau Bapak Ibu membacanya sepintas, ini akan menjadi jebakan Batman. Di sini dikatakan Bapa lebih besar daripada aku, tetapi tidak begitu maksudnya. Ingat, Yesus itu adalah manusia ketika di bumi, dia menanggalkan kesifat kealahannya, kemegahannya, dan ya ditanggalkan. Sama seperti saya, mungkin Bapak Ibu kalau lihat channel GPD Kandang Haur, lihat ada di handphone Bapak Ibu, di YouTube muncul firman Tuhan waktu hari Minggu kemarin. Tetapi itu handphone dengan saya pribadi, mana yang lebih tinggi derajatnya? Saya, secara personal. Handphone itu, kalaupun dia dirusak, itu nggak ada masalah. Saya tidak ikut menjadi rusak. Ketika handphone itu mati, saya tidak ikut menjadi mati. Bapak Ibu harus mengerti bahwa Yesus datang ke dunia meminjam media yang namanya manusia. Jadi kalau ada orang berkata bahwa Allah bisa mati, tidak bisa. Tapi Yesus yang meminjam kemanusiaannya, makanya manusianya itu bisa mati. Tetapi Allah itu tidak bisa mati. Ya singkat saja supaya Bapak Ibu jangan bingung. Saya terus mengingatkan terus. Dan kalau Bapak Ibu lihat di sini, Yesus berkata, Yesus akan mengutus penghibur, ya kan? Tapi di ayat berikutnya
di terakhir itu, aku pergi, tapi aku datang lagi. Kalau Bapak Ibu tidak mengerti ayat ini, Bapak Ibu akan terjebak. Kapan datang lagi? Bapak Ibu, lihat. Ketika Yesus naik ke surga, hanya dalam berapa waktu saja, 10 hari, mereka tinggal berdoa di kamar Yerusalem, Yesus datang lagi. Itu sudah digenapi. Kisah Rasul 2 ayat 4. Jadi, saya mau katakan, Yesus itu berbicara mengenai dirinya sendiri. Penghibur. Bapa akan memberikan penghibur, tapi aku akan naik. Yesus naik dalam wujudnya manusia fisik. Kenapa Yesus naik? Karena kalau Yesus tidak naik, maka pekerjaan di seluruh dunia akan memakan waktu lama. Akan menjadi sangat-sangat terhambat. Satu contoh, saya saja mau memanggil untuk acara besok ulang tahun, ada 3 pembicara yang saya sudah undang, tapi semuanya tidak bisa karena waktunya. Itu bisa bayangkan. Apalagi kalau Yesus itu sampai hari ini ada, Bapak Ibu bisa berpikir nggak, kira-kira GPD kasih itu kebagian berapa tahun sekali atau berapa puluh tahun sekali? Atau jangan-jangan nggak kebagian? Gereja di Indonesia itu udah sangat banyak, ribuan. Belum lagi di seluruh dunia. Bapak Ibu tolong fokus kepada saya saja, jadi jangan terganggu orang yang lain. Ya, lihat bahwa pekerjaan Roh Kudus itu jauh lebih efektif. Karena apa? Ketika Yesus itu ada, maka Yesus secara fisik, dia harus datang ke kota satu, ke kota yang lain, dan tidak akan selesai. Oleh karena itu Yesus harus naik dan merubah wujudnya menjadi Roh Kudus, yaitu roh penghibur itu tersebut. Bahkan ketika dia turun ke atas manusia, ingat roh itu sifatnya tidak terbatas. Ada 1000 gereja mengadakan ibadah di hari Rabu, 1000 gereja itu dilawat Roh Kudus, bahkan bukan hanya gereja. Setiap kita berdoa di rumah masing-masing ada puluhan ribu umat Kristen. Ketika kita berdoa, detik itu juga, saat itu juga Roh Kudus yang sama bisa menjamah kita meskipun di ruangan yang berbeda-beda. Ingat, di sini dikatakan aku pergi, tapi aku datang kembali. Jadi Bapak Ibu, jangan pernah membedakan bahwa Roh Kudus dan Yesus ada sesuatu yang tingkatnya 2, tingkat 1, enggak. Saya, tubuh saya secara pribadi, suara saya, dan roh saya, itu tidak ada yang lebih tinggi dan tidak ada yang lebih rendah. Allah Bapa dengan firman-Nya dan roh Allah, itu tidak ada yang lebih tinggi dan tidak ada yang lebih rendah. Jangan Bapak Ibu membeda-bedakan, itu tidak seperti itu. Ini luar biasa bahwa Roh Kudus itu di situ dikatakan apa? Menjadi apa? Penghibur yang tugasnya pertama adalah mengajarkan. Bapak Ibu, tadi siang saya karena udah janji saya pergi nonton sama Jason, nonton film kartun, ya itu kayak bertiga nonton film kartun, itu saya pikir nama ceritanya anak-anak, saya sudah siap-siap headset, saya sudah siap-siap mau asik sendiri, tapi setelah saya lihat, ini bagus, insight apa begitu, ini ceritanya sangat bagus, bahkan pantas sekali ditonton untuk sampai dengan Bapak Ibu. Karena ini bisa mengedukasi kita, di mana kita memberi kontrol. Di situ ada satu anak di situ lagi pubertas, kemudian dia apa yang dilakukan ternyata di balik itu, di dalam tubuhnya, di situ ada perasaan emosi yang namanya marah, yang namanya emosi senang, cemas, khawatir, egois, semuanya ada macam-macam, banyak sekali. Nah, satu ruang kontrol itu ada banyak emosi yang digambarkan, kartun-kartun itu anggaplah ada sekitar 10-an. Kontrol cuma satu,
Jadi ketika yang kontrolnya dipegang yang marah, jadi marah. Ketika dipegang kontrolnya yang senang, dia jadi senang. Jadi siapa yang memegang kontrol, maka jadilah dia seperti itu. Nah Bapak Ibu, ternyata dalam kehidupan Kristen, tidak jauh berbeda dengan film ini. Siapakah yang mengontrol hati dan pikiran kita? Ketika ada orang ingin menyakiti kita, contoh simpel aja kemarin, waktu saya mau tambal ban mobil, ya kan kalau itu tinggal dicek, habis itu selesai bayar. Tetapi waktu dia cek, sehingga cerita, istri saya telepon, jadi mau nggak mau ya saya angkat. Pas lagi angkat, tukang tambal ban, dia pada lihat saya telepon. Setelah itu saya nggak dengarkan apa yang dia bicarakan. Setelah saya tutup, dia marah. Bapak, kalau jadi orang ngargain. Loh, ngargain apa Pak? Saya bilang, apakah saya berbuat salah? Ternyata waktu dia ngomong, saya nggak respon. Karena memang saya lagi telepon. Bisa bayangkan Bapak Ibu, sikap saya, starter mobil langsung pergi? Enggak. Akhirnya saya bilang, kenapa Pak? Ya, bisa tolong ditertibkan. Kenapa Pak? Saya tanya. Itu kalau saya ngomong, Bapak perhatikan, ini ban bocornya di sini. Oh iya Pak, silakan ditambal aja. Tapi dia nggak cukup sampai situ. Dia menggugah emosi saya. Coba Bapak lihat sini deket, ini posisinya biar sama enak, sama enak. Saya pikir, kan bukan jarak dia seperti saya dengan di depan saya. Sangat dekat, bukan jauh. Dekat, saya juga lihat bocornya juga bunyi kan. Kalau bocor bunyi. Iya Pak. Jadi saya ikutin maju, kemudian saya lihat, oh ya sambil ditusuk. Jadi sebenarnya buat apa saya harus ikuti proses yang dia tugasnya dia. Ini sangat tidak penting. Udah begitu, menurut saya itu termasuk cukup mahal. Karena sekalian cek berapa ya, pokoknya di atas rata-rata. Tapi saya udahlah, ya terima kasih Pak, ya udah anggap aja. Itu saya berpikir karena dia udah tua, dia umurnya mungkin udah 65 apa 70. Saya bilang mungkin karena sudah sepuh. Tapi apa beda cerita kalau saya langsung dalam pikiran saya emosi yang memegang kendali. Maka di situ saya akan pergi mobil dalam kondisi bocor. Dan bisa jadi akan muncul apa yang dua kata, meso, nah, dicumpak-cumpain kan pasti saya. Wah, begitu ya. Sesimpel itu. Tetapi Bapak Ibu, apakah emosi itu, marah itu tidak boleh dipakai? Salah. Semua dalam karakter ini itu sangat penting. Bayangin Bapak Ibu, yang biasanya anak kecil itu enjoy, senang terus. Tapi ketika enjoy ini, yang sukacita senang itu terlalu berlebihan, itu ketika dia pegang terus karena dia sukacita. Ini jadi kekanak-kanakan. Yang waktunya serius, dia ketawa. Yang waktunya dia memang harus belajar serius, dia malah menyepelekan orang lain karena enjoy terus, ketawa terus. Jadi gak boleh. Kadang khawatir itu juga dimasukkan dalam tubuh kita supaya apa? Memberikan warning, peringatan. Khawatir itu supaya kita berjaga-jaga. Besok kalau kamu tidak mengerjakan PR malam ini, besok lihat di sekolah kamu akan kena hukuman. Ada rasa khawatir, ada rasa ketakutan diberikan supaya itu memberikan kepada kita tekanan supaya kita mengerjakan. Tapi kalau khawatir itu terlalu menguasai kita, di film itu ketika khawatir itu yang menguasai, kacau semuanya. Jadi Bapak Ibu, di dalam hidup kita yang harus kita berikan kontrol ini, jangan kepada emosi senang, emosi. Jadi kita, saya berikan kepada diri saya, emosi saya senang, berikan kepada marah, berikan kepada yang cuek, apa segala macam. Tidak boleh. Semuanya tidak boleh dipegang oleh perasaan ini, emosi ini. Tapi yang harus memegang
kendali dalam hidup ini, yang mengatur adalah Roh Kudus. Perhatikan baik-baik, Roh Kudus. Jadi Roh Kudus yang akan mengajarkan. Yuk, marah masuk. Karena kalau Roh Kudus itu mengendalikan marah itu masuk, maka marah tidak akan sampai, firman Tuhan katakan, kamu boleh marah tapi jangan sampai matahari terbenam. Marah boleh tapi jangan sampai berdosa. Begitu. Senang boleh, tapi jangan juga berlebihan. Ketika saya khotbah begini, nanti Bapak Ibu ketawa sendiri. Lah, itu kan nggak ada lucunya, tapi Bapak Ibu ketawa sendiri. Lah, itu jadi menyakiti perasaan orang lain. Betul. Tapi nggak boleh juga. Yang lain diabaikan, makanya di sini sangat penting. Roh Kudus yang memegang kendali. Oleh karena itu Bapak Ibu datang ke tempat ini harus mengerti. Bapak Ibu datang ke tempat ini diberikan pengertian bahwa izinkan Roh Kudus itu masuk dalam hidup kita dan mengontrol apa yang tepat, emosi apa yang tepat. Semua emosi itu baik, tapi emosi mana yang paling tepat saat itu. Ketika kita bisa mengizinkan itu terjadi, Roh Kudus yang mengatur, memanajemen, mengajarkan, maka kehidupan kita menjadi stabil. Ketika saya lihat film itu, saya berpikir, waduh, bisa bahaya kalau hidup saya tergantung oleh mindset saya sendiri. Bahkan kalau ada perasaan yang dominan, wah, celakalah hidup saya. Dibutuhkan guru, dibutuhkan mentor, dibutuhkan manajer dalam mengolah semua emosi ini. Bapak Ibu, malam hari ini, dalam waktu yang singkat ini, mungkin kita berdoa 15-20 menit, kita mulai ajak berbicara Roh Kudus, menyembah kepada Roh Kudus. Coba sentuh Roh Kudus, ajari saya. Roh Kudus, manajemen hidup saya. Jadi Bapak Ibu, ketika di luar sana arusnya ke sini, kita tidak akan terbawa arus. Hanyut. Sekarang tuh banyak tuh video-video nih, sekarang lagi banjir, anak-anak padahal cuman main-main hujan, tiba-tiba hilang langsung. Karena terseret arus. Bahaya sekali ini. Tapi, kalau kita punya mentor, punya penjaga, meskipun arus itu menabrak kita, saya yakin penjaga kita itu akan menolong kita tepat pada waktunya. Hari-hari ini saat yang jahat. Bapak Ibu bisa jadi, Bapak Ibu, begitu Bapak Ibu bangun, Bapak Ibu sudah berperang. Minimal Bapak Ibu akan menghadapi anak-anak Bapak Ibu ataupun menghadapi pasangan Bapak Ibu. Yang mungkin seringkali nyebelin. Setelah di rumah selesai berangkat kerja, Bapak Ibu mengalami peperangan dengan atasan, dengan bawahan, atau dengan sesama karyawan. Bahkan di dalam perjalanan Bapak Ibu mengalami peperangan. Sampai kembali lagi Bapak Ibu tidur. Ingat, jangan sampai yang kita lakukan salah. Lebih baik sebelum kita memutuskan apapun, kita berdiam diri sejenak. Seperti kemarin, saya agak shock, saya diam. Terus saya lihat muka bapaknya, dia sudah tua, kasihan. Ya sudahlah, mengalah kalau dia marah-marah cepat mati, kan salah saya juga. Jadi saya langsung, tadinya emosi berubah menjadi kasihan. Kita ketika ada yang selalu menjelekan kita, kita selalu jangan mau ditunggangi. Jangan mau naik kuda hitam yang dia sediakan. Udah kudanya pergi aja. Tapi saya lihat segala sesuatu dilihat dari apa kata Roh Kudus. Roh Kudus, apa sikap saya? Ingat ya, nanti Roh Kudus akan kasih tahu itu yang terbaik. Seringkali emosi, amarah, dengki itu menjebloskan kita. Sehingga
penyesalan kadang masak nasi menyesal berapa? 1 jam ya. Nasi jadi bubur, bikin lagi bisa. Kalau potong rambut menyesal seminggu. Hah? Ibu-ibu gimana? Apa setahun? 6 bulan minimal. 6 bulan, kalau yang segini bisa 2 tahun ya. Kalau main-main sekolah, setahun. Kalau main-main dalam pasangan hidup, seumur hidup. Main-main dengan keselamatan, kekal untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati, kita serahkan hidup kita, dikontrol oleh Roh Kudus. Amin.